Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila.
Shadaqallahu azim. Imam besar masjid dan seluruh para jamaah yang telah hadir, yang mudah-mudahan dalam sepekan kita yang diundang di Allah Subhanahu wa taala wajib melaksanakan salat secara berjamaah adalah salat Jumat. Kalau hari-hari yang lain itu diundang juga kita oleh Allah secara biasa, yakni melaksanakan salat jamaah. Tapi salat berjamaah itu lebih tinggi nilai daripada salat sendirian. Tetapi salat Jumat ini diwajibkan berjamaah. Apabila seorang imam mengimami, wajib meniat dirinya bagaikan seorang imam. Dan makmum juga wajib meniat dirinya mengikuti imam. Dan imam yang telah terpilih yang akan kita pilih, yang pertama, imam itu punya ilmu dan etika yang baik. Kemudian cara pelaksanaan salat, dia sebagai pemimpin tanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan, yang diembani tugas tersebut, dan dia bertanggung jawab kepada pengikutnya. Imam tidak boleh sembarangan, tidak boleh pakai pribadi, keinginan, tetapi ketahuilah imam itu ada pengikut di belakangnya. Maaf, kadang-kadang ada yang lebih pandai dan ada yang lebih alim yang mengikuti kita. Makanya kita imam atau pemimpin jangan menganggap kita yang paling hebat. Banyak mata yang mencerminkan kehidupan kita atau perilaku kita atau tata acara yang kita laksanakan. Mudah-mudahan imam dan makmum, rakyat dan pemimpin satu tujuan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang imam mengimami salat untuk menyelamatkan makmum, makmum juga benar-benar dengan ikhlas mengikut imam supaya salat kita benar, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tiada hari lain yang dinamakan yaumul akhirah, yakni hari akhir. Yaumul qiyamah, hari ditegakkan mahkamah hukum yang paling adil. Kalau orang beriman pasti percaya itu. Ditegakkan neraca atau mizan yang diperiksa satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Innallaha thayyibun la yuhibbullah illa thayyiba. Allah itu maha bagus, maha sempurna. Allah tidak menerima kecuali yang bagus-bagus. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap kehidupan kita ini banyak tantangan dan rintangan. Banyak godaan, banyak tipu daya. Namanya ini dunia maya, bukan dunia nyata. Tapi hati-hati kita jangan tenggelam di dalam lautan hawa nafsu. Sementara topan yang sangat kuat, jangan-jangan bisa menghancurkan perahu atau bedra kita. Dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu berpesan kepada umatnya, selalu berpesan kepada sahabatnya, selalu berpesan kepada keluarganya. Beliau manusia yang sempurna,
tapi ingin menyampaikan kebahagiaan, kebenaran kepada umat, keluarga dan sahabatnya. Begitu pula kita pengikut beliau atau umat beliau, namun tidak sama dengan beliau, tapi bisa diakui nanti kita ini adalah umatku, umatku, umatku. Ta'al ma'ani fil jannah. Umatku, kemari bersama aku di alam surga. Ini yang perlu kita pikirkan. Apa pesan baginda kepada Abi Dzar Al-Ghifar? Ya Abazar, dengan nada yang lembut. Ya Abazar, jadidi safinata fa innal bahra amiq. Perbaharuilah, rawatlah, jagalah betramu, karena lautan yang akan engkau nyebrang itu sangat luas. Bertegah-tegah lautan yang akan kita seberangi, dalam dan topan sangat kuat, bakat dan topan cukup tinggi. Hati-hati kamu, jangan sampai terbelah, hancur betra atau kapalmu. Artinya apa? Tolong rawat iman, jaga iman. Selain daripada iman kepada Allah, akidah yang sempurna, tauhid, ma'rifah, Islam yang tertanam di dalam jiwa kita. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, Allah tidak menerima. Kalau ini sudah hancur. Permulaan kehancuran dari hidup di dunia. Dan yang kita khawatirkan hancur betra kita, iman kita. Nanti pada hari-hari kita akan menghadap Allah. Kita harapkan husnul khatimah. Tidak akan terdapat husnul khatimah, selamat iman, kalau kehidupan di dunia ini kita menjadi penjahat, menjadi orang zalim, menjadi orang penipu, dan menghalalkan segala cara, meninggalkan kebenaran. Itu namanya alamat akibat tidak selamat iman. Hancur perahu kita. Ada nafsu, lautan itu nafsu. Yang nafsu yang merajalela pada pribadi kita yang semua itu ada. Ada nafsu mutmainah, ada nafsu lawamah, ada nafsu yang jahat. Hati-hati. Jadi gelombangnya yang sangat dahsyat. Nafsunya yang sangat bejat. Nafsunya yang sangat kuat. Tapi hati-hati ya Rabb. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Allah dengan ridha serida ridamu. Allah ridha kamu, kamu diridha meridai Allah. Karena apabila kita telah tenggelam di lautan, gak ada yang nolong. Apabila kita imannya rusak, kagak ada nyohana so tulung. Anak kita, istri kita, suami dia, dan semua teman-teman kita yang minum secangkir dalam satu meja, tapi lepas tangan. Walaupun atasan kita, dia lepas tangan. Iblis sendiri nanti mengatakan, aku berlepas tanggung jawab dengan kamu. Namun dulunya aku mengajakmu untuk berbuat kejahatan, tapi hari ini aku melepaskan tanggung jawab denganmu. Inni akhafu ilallah, aku takut kepada Allah. Baru itu gani takut kepada Allah. Hati-hati bicara jemaah sekalian, dalam menempuh hidup ini, kita yang ibaratkan yang pegang iman, yang pegang keyakinan, komitmen yang berkuat, ulang alik. Yang benar katakan benar, yang salah itu salah. Oh, saya diperintah, umpamanya diperintah oleh istri, diajak oleh suami, umpamanya istri. Oh, saya diajak guru, saya diajak oleh pemimpin untuk berbuat salah. La ta'atal li makhluk, kata Nabi. Li maqsidil khaliq, jangan kamu taat, jangan kamu nurut. Adalah perintah makhluk ini kalau bertentangan dengan perintah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Satu,
Yakni gaya perbaharui gaya rawat. Perahu ni yakni iman yang sesuai beglih, berbanyakkan salat, akhlakul karimah, kemudian banyak bersedekah, kemudian saling hormat antara sesama lain, kemudian jaga diri daripada yang haram. Itu insya Allah merawat iman, merawat perahu, karena lautan yang kita harungi sangat luas, yakni nafsu selalu menggoda, menghancurkan kita. Yang kedua, wa khudhi zada kamilan fa inna safara ba'ida. Persiapkan perbekalanmu secukupnya, sebanyak-banyaknya, karena perjalananmu sangat jauh. Jauhat perjalanan kitanya. Kalau memang 100 km, tentu saja persiapan pekan makanan atau uang menurutnya. Dan menyahino nada kebah ba ATM. Habis buka ATM. Tapi di sana nggak ada ATM-nya. Apa yang kita bawa memang ada ATM tersimpan di dalam ATM tersebut. Maka anti tarik singo le yang god. Menyata kebah pengen hanagot menurutnya tajau. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Nah, jadi oleh karenanya persiapan perbekalan yang banyak supaya kamu jangan nanti susah dalam perjalanan yang sangat jauh apa? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyakkan persiapanmu karena sebaik-baik persiapanmu adalah takwa. Takwa, takwa, takwa. Mengerti yang hana takwa najan. Apapun profesi kita. Apakah kita pedagang, apakah kita pengusaha, petani, pejabat, dan lain sebagainya, itu enggak salah. Semua urusan kita telah ditulis oleh Allah. Apakah polisi, tentara, apakah ustadz, enggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang bilang, polisi apa itu? Tentara apa itu? Yang betul saya ustadz. Belum. Itu menurut iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi dimanapun posisi kita berada, kalau kita orang mukmin, penting adalah iman takwa bagus. Hana salahnya. Hana puyo utama polisi, utama tentara, utama pengusaha dan doktor, samang juga saya betul. Makanya kita awali perbekalan iman takwa kepada Allah dimanapun kita berada, insya Allah. Jadi perbanyakkan perbekalan tanyo, apa bekalnya? Nyani takwa. Apa? Jauh sekali perjalanan kita yang akan menuju tempat tujuan, nyani alam kubur. Jangan tahu dek bino 60 tahun, 75 gaya mulung atau 100 tahun, tapi berada dalam kubur nenek moyang kita, saudara kita yang telah mendahului kita berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mereka yang telah tertidur dalam kubur. Ya Allah. Padikna perbekalan yang gebah ayah di nek kita yang pemimpin kita yang padikna gebah kita yang padikna persiapan yang kata yang lang kubur dunia dekat kiamat memang dekat, tapi bukan secara adat. Ke lagi kita yang balik lapak tangan itu ada pasi-pasinya masing-masing. Hai dadun saudara mutua, hai dadun anak mutua. Sisa kubur hideh, sisa kubur luar biasa kan jidrom le penjaga apa kan le polisi hino hidrom na Quran. Dan yang payah hidrom. Ana hidrom mereka. Jipoh di dunianya, hancur tulang belulang, daging habis hancur, nyawa kembali kepada Allah, jasad dikebumikan ke dalam tanah. Itu kembali nanti seperti biasa. Tapi alam kuburnya ya Allah, hana backing, hana so bantu, hana syarat dihinan, hai patrimang sogo, Allahu Akbar subhanallah. Yang kejit hati kitanya kepada Rasulullah bisa berkarat seperti besi yang dikena air, tapi hati itu bisa bersih. Kasirun zikrul maut, beli ingat kematian. Watilawatil Quran, dan beli baca Quran. Asli tengah kemati ham geratan tak adil. Karena mana? Oh ya Allah, mati tinggal kemati. Tamam yang tengah kematian Saudi kita pelaku pun galak aja. Tangsahan mati li kena kurung tua.
Jadi yang kedua, perbanyakkan bekal karena perjalanan yang sangat jauh, yakni di antara lain alam kubur. Yang ketiga, wa khaffif himla fa innal aqabatu kauda. Kurangin barang bawaanmu atau bebanmu, tasmu, isi dompetmu, karena pemeriksaan sangat dahsyat. Namanya nenejak. Meruh barang-barang ilegal, meruhnya pekan sabu-sabu lang baik deh. Naik drop mesti pot-pot deh. Paditun kena penjaranya mi idonya. Kurangin. Beban-beban gedenya kurangin karena gedenya mata-mata pemeriksa cukup gawat. Jadi apa? Beban-beban yang udah idonya tak dalimi go. Tak cuat, tak gop, tak korupsi, tak manipulasi dan lain sebagainya, mencuri, merubahkan batas tanah, merubah batas jalan dan lain sebagainya, itu merupakan beban yang ilegal. Kurangin yuk, tobat, mandum deh, dah lengpi baik pegah mandum, tobat yuk dia laki maaf, laki ampun ya Allah, udipnya hana tripli kurangin, karena pemeriksaan itu di hari akhirat sungguh dahsyat. Dahsyat hat. Oi lung nan nabi hangga tu merang kahom yang tengok anak akah na ibadat. Oi lung na sahabat yang nan cucu Rasulullah lung cucu Rasulullah hasau sing ngono po hana. Ini hana mengisyara. Bu yang tabah ini beban apa yang kita bawa kalau dibuka atas kita, kalau memang salah dihukum itare ngerente gede neraka. Mahina mentang cian. Nyaw lihat di tengah lihat. Tapi lu pasti pandai-pandai menanam bangkai akhirnya kecium juga. Pandai-pandai berbuat silat, pandai-pandai berbuat dosa mungkarat, nanti kita akan diperiksa di akhir akhirat. Yang udah muhiman, yang nama iman dipegang. Yang keakhir atau yang keempat, wakhlis amala fa innan naqada basira. Ikhlaskan amalmu. Ikhlaskan hatimu untuk beramal, karena nanti balasan akan diberikan oleh yang maha kuasa. Maka lembahan salah, pu pengusaha, punya penamekat, pu polisi, pu tentera, pu guru, dokter hana salah. Yang penting ikhlas untuk melaksanakan menjadi amal saleh. Jadikan adalah tugasmu, tempat kerjamu menjadi ladang amal. Ini kesempatan untuk mencapai tujuan yang baik. Dunia adalah merupakan satu kesempatan yang tujuan kita untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat sesuai dengan doa, baik doa meno yang kehidupan medeh. Jadi kekuasaan yang ada pada kita titipan Allah. Kekuatan ilmu segala-galanya ini titipan Allah. Jadi mari kita jadikan sebagai ladang amal kebaikan. Akan menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, mudah-mudahan inilah 4 perkara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya dan kepada para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merubah segala perbuatan kita yang dosa, yang zalim, yang mungkar, kita rubah kepada kebaikan. Pokoknya kita harus melakukan perubahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.